Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita meninggal membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tak lupa kepada keluarga, sahabat, kemudian tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walridha'illahi ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi susan muallif rahimallahu ta'ala Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila rawahil alim al-fadil al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani nafa'allahu bihima barakatihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita melanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul Hasis, sarah dari kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini matannya berisi 40 bab, dari setiap babnya itu 10 hadis. Jadi kalau satu bab kita ngaji selesai, hafal hadisnya selesai, satu kitab itu 400 hadis. Belum hadis-hadis yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi di dalam syarahnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian yaitu di bab yang kedua, Al-Babus Tsani fi Fadilatil La Ilaha Illallah. Bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang keutamaannya La Ilaha Illallah, yaitu lafaz La Ilaha Illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Di minggu yang lalu kita ngaji Sapinah bab syahadat. Minggu sekarang kita ngaji hadis kitab Tanqihul Qaul bab kedua, yaitu menjelaskan fadilah la ilaha illallah. Qala al-Faqihani, telah berkata siapa ianya al-Imam Faqihani, inna mulazamata dzikriha 'inda dukhulil manzili tunfil faqra. Jadi Imam Faqihani
berkata, inna mulazamata, sesungguhnya seseorang yang membiasakan zikriha, membaca zikir la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika ia mau masuk ke rumah, tunfil faqra, maka akan dihilangkan darinya apa? Kepakiran. Jadi siapa orang yang membiasakan membaca la ilaha illallah ketika mau masuk rumah, maka kata Imam Fakihani, itu akan menghilangkan kemiskinan, ya, akan menafikan kefakiran. Dan di sini tidak disebutkan harus berapa, tidak. Jadi ketika kita tidak mau menjadi orang fakir, maka biasakanlah membaca la ilaha illallah ketika mau masuk ke rumah. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, karena di sini tidak disebutkan harus berapa. Ya, jadi mulazamah itu melazimkan, membiasakan. Jadi ketika kita tidak ingin kefakiran itu menerpa kepada diri kita, maka biasakanlah membaca la ilaha illallah ketika mau masuk ke rumah. Itu kata Imam Fakihani. Ya. Di matanya nggak ada, tapi ini di syarahnya. Jadi kalau kita tidak mau fakir, hidup kita tidak mau fakir gitu ya. Kalau fakir itu kan udah urutan paling rendah, ya. Kalau fakir di zakat itu mustahik, ya. Mustahik zakat, fakir itu paling bawah. Jadi ya fakir baru ada miskin. Jadi fakir itu memang benar-benar keadaan seseorang tuh sudah payah gitu, tidak ada usaha sama sekali. Jadi hanya mengharapkan pemberian orang gitu. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, kata Imam Fakihani, maka biasakanlah membaca la ilaha illallah inda dukhuli manzil, ya, ketika kita mau masuk ke rumah. Pulang kerja mau masuk ke rumah, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil masuk ke rumah. Ya. Ini ketika mau masuk ke rumah, bukan sepanjang jalan, ya. Ini kita depan rumah nih, kita udah nyampe pakai motor, ya. Pas mau masuk ke rumah, kita baca la ilaha, mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Ya, karena di sini tidak disebutkan harus berapa, enggak, ya. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafi dambin minnal kabair. Dan sungguh telah kawarid, bahasa Sundanya mah kawarid, apa kawarid itu? Dan sungguh telah datang anna man qala, sesungguhnya man, siapa orang, qala yang berkata, ianya man, ya, la ilaha illallah, wa maddaha, kemudian memanjangkan ketika membacanya, la ilaha illallah, hadamat lahu, maka akan dileburkan lahu bagi man arba'ata alafi dan bin minal kabair, akan dilebur baginya apa yang dilebur, arba'ata alafi dan bin minal kabair, 4.000 dosa minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Jadi ada satu hadis, ya, ketika seseorang membaca la ilaha illallah, kemudian membacanya itu dipanjangkan, jadi enggak cepat-cepat bacanya. Hadamat, maka dirobohkan, ya, dirobohkan atau dilebur
bagi orang yang membaca la ilaha illallah dengan wa maddaha, dengan memanjangkan lafaz la ilaha illallah, apa yang dilebur? Arba'ata alafi dan bin minal kabair, 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Qala ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana jika seseorang tersebut tidak memiliki dosa besar sedikit pun? Ya, jadi bagaimana kalau orang tersebut tidak memiliki dosa besar? Kata sahabat bertanya. Qala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, maka akan diampuni siapa? Keluarganya, wali jiranihi, dan tetangga-tetangganya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, intaha Sanusi, dan diambil di dalam kitab Sanusi. Jadi ini hadis tambahan yang dimuat oleh Imam Nawawi. Kembali lagi, sesungguhnya ketika seseorang membaca la ilaha illallah wa maddaha, kemudian memanjangkannya, la ilaha illallah, Pak, bareng-bareng, la ilaha illallah. Nah, seperti itu bacanya, ya. Kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha, kemudian memanjangkan bacaannya, ya, hadamat, maka akan dirobohkan lahu bagi orang yang membaca la ilaha illallah, apa yang dirobohkan, apa yang dilebur? Arba'ata alafi dan bin minal kabair, ya, 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar, ya, banyak dosa-dosa besar. Makanya la ilaha illallah ini, ya, jangankan kita orang muslim, seumpama orang kafir, orang non muslim, ketika lahir itu sudah kafir, sudah non muslim, ya, jadi menganggap ada Tuhan selain Allah. Selama 70 tahun dia hidup, berbagai dosa dia kerjakan, termasuk dosa syirik, ya, dosa menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu kan sama saja menyekutukan Allah, ya. Selama 70 tahun dia hidup, itu berbuat dosa, termasuk mungkin dosa-dosa besar, zina, ya, kemudian meminum khamar. Wah, pokoknya dosa-dosa besar dilakukan selama 70 tahun. Itu orang kafir. Pas umur 70 tahun dia masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ya, kecuali Allah. Dia bersahadat, dia mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dosa-dosa besar yang ia kerjakan selama 70 tahun bersih seperti bayi baru lahir. Itulah kalimat la ilaha illallah. Dalam membacanya kadang-kadang masuk sanggup nih, Bang. Zikir la ilaha illallah itu kadang-kadang malas gitu. Karena ternyata dengan kita zikir la ilaha illallah, kemudian memanjangkan zikir la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid ini, itu balasannya dari Allah, 4.000 dosa besar akan dihapuskan, ya.
Ya, termasuk itu. Ya, bisa dengan taubat. Ya, taubat. Tetap harus ditaubatan. Taubatin dulu baru la ilaha illallah. Ya. Nanti kita ke bawah lagi. Kemudian bertanya, qala ya Rasulullah. Mungkin ini sahabat ketemu sama orang soleh. Ya. Kata sahabat, bagaimana kalau seumpama orang tersebut membaca la ilaha illallah sedangkan orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar? Ya, maka kata Nabi menjawab, bersabda, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, maka akan diampuni seluruh keluarganya dan akan diampuni pula siapa? Tetangga-tetangganya. Makanya kita perlu bersyukur kepada orang-orang ahli zikir yang tidak melakukan maksiat. Mungkin wasilah kita diampuni dosanya oleh Allah karena banyak orang-orang soleh, ya, banyak orang-orang yang tidak melakukan dosa besar berzikir kepada Allah. Salah satu zikirnya yaitu dengan la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, dengan berzikir kepada Allah dengan zikiran la ilaha illallah, tapi syaratnya harus dipanjangkan zikirnya, jangan cepat-cepat bacanya illallah illallah, jadi harus dipanjangkan. Wa maddaha di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa ianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata ataupun siapa orang yang berkata kula yaumin, setiap hari, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, jaa yaumal qiyamah, maka akan datang siapa ianya orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin, 100 kali pada hari kiamat, wa wajhuhu, dan wajahnya orang tersebut kal qamari lailatal badri, seperti rembulan pada malam bulan purnama, Lailatul Badri, ay tamami wa huwa lailatu arba'ata asyara, yang dinamakan Lailatul Badri itu, ya, bulan purnama itu sempurnanya yaitu biasanya pada tanggal 14 di setiap bulan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang orang tersebut berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, bisa dicicil. Habis sholat subuh 20, habis sholat zuhur 20, habis sholat asar 20, habis sholat maghrib 20, habis sholat isya 20, jadi 100. Pernah? Alhamdulillah. Jadi setiap hari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, di sini mah tidak ada harus dipanjangkan, enggak. Ya, kalau yang tadi dipanjangkan, mesti dipanjangkan syaratnya. Kalau ini enggak, ya. Jadi setiap hari dia berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nanti pada hari kiamat orang tersebut memiliki muka yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya. Mungkin di sini disebut tasbih, ya, atau penyerupaan. Jadi orang itu ganteng seperti bulan purnama, beda dari yang lain. Kalau setiap ketika hidup di dunia dia selalu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, ya, maka nanti pada hari kiamat orang tersebut datang dengan wajah yang berbeda daripada orang lain, ya, kal qamari lailatal badri, seperti bulan pada malam purnama. Itulah
keutamaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau dibaca 100 kali setiap hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Pang, kalau bahasa Sundanya itu pang utama-utamana zikir la ilaha illallah. Zikir kan banyak. Jadi untuk mengingat Allah itu banyak. Ya, bisa subhanallah, bisa Allahu akbar. Tapi kata Nabi seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Ya. Yang paling utamanya zikir mengingat Allah adalah la ilaha illallah. Kenapa? Nah, di sini disyarah oleh Imam Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi, aili annaha, karena sesungguhnya la ilaha illallah kalimatut tauhid, ia disebut dengan kalimat tauhid. Bahkan orang yang berdosa tadi 70 tahun, ya, berdosa besar termasuk salah satunya musyrik, orang kafir, ketika dia syahadat, dia masuk Islam, maka dosa yang 70 tahun ke belakang dihapuskan karena mengucapkan la ilaha illallah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Jadi menafikan bahwasanya tidak ada Tuhan. Tuhan tidak ada kecuali Allah. Yang selama mungkin mereka yakini bahwa ada Tuhan ini, Tuhan itu, dan Tuhan lain-lain. Ketika dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang dipertuhankan banyak, tetapi Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Wa tauhidu, dan adapun tauhid, ya, la yumathiluhu syai'un, tidak ada satupun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tauhid itu adalah keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang menyamai la ilaha illallah, ya, sesuatu pun. Li'annaha, karena sesungguhnya lafaz la ilaha illallah memiliki taksiran, memiliki pengaruh bitathhiril batin, di dalam mensucikan batin. Jadi kenapa kok bisa orang yang zikir mengucapkan la ilaha illallah, jadi seringnya zikir la ilaha illallah, itu bisa membersihkan batin, bisa menyucikan hati. Jadi sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita itu, kalau kita dibiasakan zikir la ilaha illallah, dengan zikir la ilaha illallah tersebut bisa menyucikan batin. Fayufidu nafiyal alihata biqauli la ilaha, wa yasbutul wahdaniyata lillahi ta'ala biqauli illallah. Jadi alasannya kenapa ketika kita zikir la ilaha illallah bisa membersihkan batin, karena ketika kita mengucapkan la ilaha, ya, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada, kita menafikan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan. Wa yasbutul wahdaniyata, dan kita menetapkan keesaan Allah. Lillahi ta'ala biqaulihi, dengan ucapan kita illallah. Jadi pas kita zikir la ilaha, di dalam hati itu bahwasanya kita meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, ya, yang wajib disembah
ya, illallah, dan kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya, kalau sering dibaca, terus dibaca, itu bisa membersihkan batin kita dengan kita berzikir la ilaha illallah. Kemudian wa ya'udzu dzikru min dhahiril lisanihi ila batini qalbi, dan kembali lagi olehnya zikir minadz zahiri, daripada zahir lisannya, ila batinihi qalbi. Dan zikir itu awalnya dari lisan, tapi karena sering kita baca, sering kita ucapkan, lama-lama akan masuk ke dalam ke dalam hati. Jadi habis sholat tuh jangan langsung balik. Biasa kan kebanyakan orang tuh sibuk dengan urusan, ya, di sholat dekat dengan zikir. Diusahakan, karena itu tadi, dengan kita seringnya berzikir awalnya dari lisan, belum masuk ke dalam hati. Itu belum masuk, wah saya mah percuma lah zikir, soalnya setiap zikir nggak pernah masuk ke dalam hati. Jadi jangan sampai ada bahasa seperti itu. Kata Syekh Nawawi, terus aja, terus zikir, dilatih. Nah, lama-lama itu akan masuk ke dalam hati, ya, akan masuk ke dalam hati. Wali annal imana, dan sesungguhnya iman, la yasihu, tidak sah iman, illa biha, terkecuali dengannya, ma'a Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laitha hadza fi ma siwaha minal azkar. Dan iman tidak dianggap sah, ya, kecuali dengan lafaz la ilaha illallah itu disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi kita menganggap, berkeyakinan di dalam diri kita bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan harus disandingkan supaya iman kita sah. Dengan siapa? Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya ataupun sabdanya tadi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Biasanya kalau orang zikir la ilaha illallah, di awalnya itu ada afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu mengambil hadis dari sini. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha, seutama-utamanya zikir, fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah. Jadi zikir yang utama la ilaha illallah, kemudian disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Wa afdhalud du'a, dan adapun seutama-utamanya berdoa ataupun doa, alhamdulillah, adalah lafaz alhamdulillah. Sekilas kalau kita lihat, alhamdulillah itu adalah pujian. Tetapi ternyata kata Nabi, alhamdulillah itu adalah seutama-utamanya doa. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Tasifatus Saja, di dalam membahas alhamdulillah, beliau memaparkan beberapa ucapan alhamdulillah yang paling utama. Salah satunya yang sering kita baca ketika kita berdoa, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Biasanya itu dibaca ketika kita mau berdoa, ya, karena ada hadis ini, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan kemudian banyak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis, salah satunya lupa lagi saya, kullu Allahu akbar, apalagi habisnya, wa afdhalud du'a alhamdulillah, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah.
Sekilas memang kalau kita lihat alhamdulillah ini adalah pujian kepada Allah. Kila dikatakan innama ju'ilal hamdu afdalu, dan pastinya dijadikannya alhamdulillah adalah seutama-utamanya doa. Li'anna du'a ibaratun an dzikrin wa ayyatluba minhu hajatahu. Karena sesungguhnya doa itu seperti zikir, ya, seperti zikir, ataupun doa itu zikir gitu. Dan zikir itu doa. Wa ayyatluba, dan meminta dari doa tersebut, yaitu dari setiap zikir kita kan pasti ada permintaan kepada Allah, yaitu keinginan. Banyak zikir-zikir yang memang dikhususkan, ya, dari para ulama telah membuat telah mengamalkan zikir-zikir tertentu ketika mau usaha, ada zikir-zikir baca sholawat nariyah dan lain segala macam. Karena sesungguhnya di sini dikatakan dijadikan sebagai doa yang paling utama adalah karena doa itu istilah bagi zikir, disertai memohonnya seseorang atas keperluan melalui zikir tersebut, atas hajat-hajatnya tersebut. Walhamdulillah yasmaluha, dan alhamdulillah itu meliputi fa inna man hamidallah, sesungguhnya ketika orang memuji kepada Allah, innama yahmaduhu ala nikmah, orang tersebut memuji karena ada nikmat. Biasanya orang mengucapkan alhamdulillah biasanya suka ada nikmat. Yang sering kalau di grup masjid itu ketika ada orang sedekah, alhamdulillah, alhamdulillah, berarti kan itu nikmat, ya. Jadi orang memuji, alhamdulillah, memuji Allah itu karena ada nikmat yang dirasakan, ya, karena ada nikmat yang dirasakan. Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Nah ini, dan memuji atas nikmat berarti meminta tambahan, ya. Makanya alhamdulillah disebut seutama-utamanya doa. Jadi ketika kita memuji Allah atas nikmat, berarti kita ini ingin ditambahkan nikmat yang sudah ada, ya. Dan itu janji Allah. Itu janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat yang sudah ada. Makanya alhamdulillah ini kata Nabi seutama-utamanya doa. Selain zikir, ada permohonan dari zikir alhamdulillah itu apa? Yaitu meminta kepada Allah nikmat yang sudah ada agar ditambah. Makanya alhamdulillah sebagai utama-utamanya utama-utamanya doa. Memang secara lafaz mungkin selama ini kita tahu alhamdulillah itu adalah zikir, ya, zikir, tetapi ternyata seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, ya. Nah, di situ ada sisipan kita pengen ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afadzalika al-azizi, dan faedah-faedah tadi diceritakan oleh Imam Al-Azizi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir, dari sahabat Jabir, ya. Jadi ada ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, ya. Jadi kalau belum bisa yang panjang-panjang, udah berdoanya alhamdulillah aja, setiap nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di setiap alhamdulillah itu, ya, fa inna man hamidallah, ketika seseorang itu memuji kepada Allah, innama yahmaduhu ala ni'mah,
pastinya orang tersebut memuji kepada Allah karena ada nikmat yang dirasa. Entah orang lain yang mendapat nikmat, entah kita yang mendapat nikmat. Ya, jadi jangan panasan sama orang. Ketika orang beli ini, oh panas, beli ini panas. Ketika seseorang mendapat nikmat, justru kita harus memuji kepada Allah. Alhamdulillah, tetangga saya sudah kebeli mobil. Alhamdulillah, tetangga saya sudah. Berarti ada nikmat dari Allah. Gitu. Dan begitu pun dalam diri kita, ketika kita memiliki nikmat, ya banyak nikmat, terutama nikmat iman, ya nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji, di dalam pujian tersebut ada sisipan doa kepada Allah, yaitu agar Allah berkehendak menambah nikmat yang sudah ada. Ya, dan itu janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, berterima kasih atas nikmatku, kata Allah, la azidanakum, akan aku tambahkan. Dan janji Allah itu beda sama janji-janji caleg gitu ya, beda itu. Pasti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ay fi hadisil qudsi wa kalamil insi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ay fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, wa kalamil insi, kalam manusia. Hadis qudsi itu kandungannya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dibedakan, karena bedanya hadis qudsi ataupun firman Allah yang disebut dengan hadis qudsi dan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Biasanya kalau hadis qudsi itu Nabi mendapatkan wahyunya itu ketika mimpi, ketika tidur gitu. Bedanya itu. Kalau Al-Quran ketika Nabi sadar, ada peristiwa Allah menurunkan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Apa kata Allah? La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qala dakhala hisni bikasril ha'i wa man dakhala hisni amina min iqabi. Akhrajahu Syairaji. Dikeluarkan oleh Imam Asy-Syairaji an Ali, dari sahabat Ali. Kata Allah, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah itu adalah kalamku. Wa ana huwa, dan aku ini adalah Allah. Kata Allah di dalam hadis qudsi. Man qalaha, barang siapa orang yang berkata la ilaha illallah, dakhala hisni, maka ia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka orang tersebut aman daripada siksaku. Jadi sering-seringlah membaca la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah kalam Allah, ya. Dan barang siapa orang yang berkata, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah, dakhala hisni, ya, mereka masuk ke dalam bentengku. Dan ketika kita masuk di dalam benteng Allah, maka kita akan aman dari siksaan Allah. Akhrajahu Syairaji, dan ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syairaji an Ali, dari sahabat Ali. Wa fi nuskhatil hadal kitab, di dalam naskah kitab-kitab yang lain, ya. Jadi di dalam kitab lain ada naskah yang sama seperti ini, cuman lafadznya berbeda. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabillah. La ilaha illallah, kata Nabi, adalah barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam benteng Allah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam benteng Allah, amina min adzabillah, maka mereka akan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini
Ya, baru berapa hadis nih? Baru 1, 2, 3. Baru 3 hadis. Masih ada 7 hadis. Insya Allah kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.